5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Dan kita juga akan belajar tentang nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini ya. Ada tulisan Indonesia Hebat. Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Poster yang hanya bertuliskan Indonesia Hebat. Itu ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-temannya terhadap poster itu. Nah, coba adik-adik bersama dengan teman-teman kalian beri tanggapan terhadap poster ini. Yang pertama, bagaimana nih tanggapan kalian terhadap poster ini? Nah, poster ini itu menjelaskan bahwa Indonesia itu hebat ya. Pesan apa yang kamu pahami dari poster ini adik-adik? Ya, pesan yang bisa kita pahami, Indonesia itu suatu negara yang hebat, yang kaya akan budaya, yang kaya akan suku bangsa dan lain sebagainya. Nah, menurutmu, apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, pengaruh pesan dari poster ini terhadap kehidupan masyarakat Indonesia itu menjadi tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang kuat, dan negara yang hebat. Setujukah kalian dengan isi poster tersebut? Nah, setuju ya adik-adik ya, karena negara kita adalah negara yang hebat. Nah, Udin mendengar banyak tanggapan dari teman-temannya tentang pesan dari poster yang ia bawa pagi ini. Menurutnya, ia merasa bahwa pesan poster itu sangat bagus. Bangsa Indonesia memang harus berbangga dengan prestasi yang dimiliki dan yang telah dicapai selama ini. Nah, Indonesia memang hebat loh adik-adik. Baca dan simaklah bacaan berikut ini yang menjelaskan beberapa alasan kita harus bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan adik-adik karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di benua Asia, antara benua Asia dan benua Australia. Nah, sejak dahulu kala Indonesia itu tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu adik-adik, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia itu penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan ikan tuna adik-adik. Nah adik-adik, Indonesia itu juga menjadi penghasil kepiting dan udang ya. Ini udang yang terbesar kedua setelah negara Cina. Nah, beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara kita. Sentra produksi udang itu berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting terbesar itu di Jawa,
Sumatera, dan Kalimantan. Lalu penghasil utama rumput laut tadi berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu kawasan penghasil tuna itu terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Nah, selain itu perairan Indonesia itu menyimpan 70% potensi minyak adik-adik, karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Nah, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia itu juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia itu sejak dahulu sudah terkenal nih adik-adik sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Ada kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Itu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia. Nah, peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia itu ternyata banyak loh di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah ini adik-adik seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili ini merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor ke luar negeri. Nah, potensi maritim dan agraris di Indonesia ini semuanya itu berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Nah, sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Nah, saat ini jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Nah, jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Nah, jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Adik-adik, sistem komunikasi dan transportasi ini merupakan salah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, pemenuhan kebutuhan barang itu didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini tuh pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Nah, pemerintah itu juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan ya, seperti kereta api ya. Lalu transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Adik-adik, dari bacaan di atas mari kita tentukan pikiran utama dari setiap paragrafnya. Nah, di sini paragraf pertama, pikiran utamanya adalah tentang keuntungan letak geografis di Indonesia. Nah, informasinya penting apa? Ternyata Indonesia itu selalu ramai oleh kapal-kapal perdagangan. Lalu sumber daya alam yang tersimpan di laut itu sangat banyak. Dan Indonesia ini menyimpan potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang ada di perairan Indonesia. Lalu di paragraf kedua, pikiran utamanya itu menjelaskan tentang Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Nah, negara agraris ini informasi pentingnya hasil perkebunan dan pertanian Indonesia itu antara lain kelapa sawit, beras, jagung, dan sebagainya. Lalu untuk biji coklat, tembakau, rempah-rempah itu ternyata diminati oleh negara lain juga. Dan akhirnya hasil pertaniannya kita ekspor ke luar negeri. Nah, potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya itu berguna untuk kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Lalu di paragraf ketiga itu tentang peran penting sistem komunikasi ya. Ini adalah informasi pentingnya. Lalu yang paragraf keempat itu tentang peran penting sistem transportasi. Dan ini adalah informasi pentingnya ya. Nah, adik-adik sudah tahu nih ya informasi penting dan pikiran pokok dari bacaan tadi. Nah, berdasarkan tabel di atas kita bisa
membuat satu kesimpulan nih dalam satu paragraf. Contohnya ini, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah jalur perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai sebuah negara agraris ekonomi. Nah, sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi ini menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Nah, sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Itu tadi ya kesimpulannya ya adik-adik. Nah, adik-adik coba kalian dengan teman kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat yang dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi dan transportasi yang terdapat di Indonesia. Nah, terutama yang merupakan akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris. Kalian bisa mencarinya melalui internet, koran, dan majalah. Nah, kalian bisa membuat ya selembar kertas A4, kalian tuliskan informasinya yang rapi. Nah, setelah selesai kalian bisa tempelkan nih di dinding kelas kalian. Contohnya nih di sektor ekonomi ya. Ekonomi dahulu ya, pasar perdagangan itu lebih sempit. Zaman dahulu pembeli dan penjual itu ketemunya di pasar saat melakukan transaksi perdagangan. Lalu zaman dahulu perindustrian itu barang berjalan dengan sangat lambat. Tapi saat ini ya, target pemasaran perdagangan lebih luas karena didukung teknologi komunikasi. Bahkan kita bisa melakukan jual beli ya melalui online ya. Sekarang ya, penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk bertransaksi. Kita bisa beli barang-barang di Tokopedia, di Shopee ya, di Lazada dan lain sebagainya. Nah, saat ini distribusi barang itu lebih cepat berkat dukungan transportasi. Itu di sektor ekonomi. Lalu di sistem komunikasi. Zaman dahulu komunikasi itu harus dilakukan dengan tatap muka ya. Lalu persebaran informasi itu berlangsung dari mulut ke mulut. Tapi sekarang ya, komunikasi itu dapat dilakukan dengan jarak jauh, dengan telepon ya. Kita pakai aplikasi WhatsApp ya. Lalu kita bisa pakai Facebook, bahkan dengan orang-orang di luar negeri kita juga bisa berkomunikasi. Nah, saat ini informasi itu sangat cepat sekali disebarkan melalui berbagai media massa. Lalu sistem transportasi pada zaman dahulu itu alat transportasinya itu masih mengandalkan tenaga hewan adik-adik atau tenaga manusia. Nah, zaman dahulu itu kecepatan transportasi itu masih lambat dan hanya mengangkut sedikit penumpang. Tapi sekarang terminal di mana-mana, pelabuhan di mana-mana, bandara ya. Lalu apa? Cepat, transportasinya berjalan cepat, tidak lambat. Nah, alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Nah, ini adalah sistem transportasi perbedaan zaman dahulu dan saat ini. Nah, di sini ada percakapan nih adik-adik, Udin dan Lani ya. Nah, negara kita memang hebat ya, Din. Semua yang diperlukan oleh warga negaranya ada. Aku setuju dengan Mulan, negara kita punya segalanya. Maka tidak heran sedari dulu banyak bangsa ingin memanfaatkan dan mengambil kekayaan bangsa kita ya, kata Udin. Betul Din, beruntung sekali para pemimpin bangsa kita menyadari hal itu. Mereka bersepakat untuk melindungi bangsa kita dari segala macam perpecahan. Mereka meyakinkan seluruh warga negara bahwa semua kekayaan alam dan kegiatan ekonomi di Indonesia ini harus memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Wah, hebat sekali kamu. Dari mana kamu tahu itu semua, Lan? Tanya Udin. Baca dong, nih ada artikelnya. Yuk kita baca adik-adik ya. Ada artikel nih ya, kita bisa baca bersama-sama. Artikelnya berjudul Wawasan Nusantara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Nah, NKRI ini terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut yang besar dan laut yang kecil. Wilayah Indonesia ini merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya.
Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Nah, deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan negara Nusantara. Nah, pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya itu dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara mengenakan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara atau Wasantara ini merupakan wawasan nasional yang bersumber hanya pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah adik-adik dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Nah, dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara ini mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Nah, dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara itu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, semua kekayaan yang ada di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa kita. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air kita, adik-adik. Lalu yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya mengembangkan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, adik-adik yang hebat, berdasarkan artikel tadi kita simpulkan 3 hal penting yang bisa kita pahami nih adik-adik ya. Apa kesimpulannya? Yang pertama, deklarasi Juanda itu menegaskan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia itu merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang kedua, simpulannya, wawasan Nusantara itu mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Nah, yang ketiga, dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara itu mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Nah, adik-adik, coba nih kalian cari gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di lingkup Kepulauan Nusantara, baik di koran, majalah, maupun di internet. Nah, gambar-gambar tersebut dapat pula tentang perdagangan atau pendistribusian komoditas perdagangan yang dilakukan di antar daerah di Indonesia ataupun kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu daerah. Nah, adik-adik, ini ya kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya ada kegiatan ekonomi jual beli di pasar tradisional. Lalu ada kegiatan pendistribusian bahan minyak ya, bahan bakar minyak. Lalu kegiatan ekspor Indonesia ke luar negeri. Contohnya tadi ada rempah-rempah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, apakah manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah? Nah, manfaat kesatuan ekonomi bagi suatu daerah yang pertama itu keperluan hidup sehari-hari
matahari itu tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Dan yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi akan serasi dan seimbang di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya wilayah atau kota-kota yang besar saja yang berkembang, tetapi yang ada di desa, yang ada di pelosok itu juga ikut berkembang. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi, adik-adik? Yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi, ya keperluan kita sehari-hari tidak akan tersedia secara merata dan tingkat perkembangan ekonomi akan kurang serasi dan seimbang. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara tadi adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu adik-adik, manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya? Nah, letak geografis yang sangat strategis ini membuat Indonesia itu menjadi jalur pelayaran kapal-kapal perdagangan dunia. Nah, hal ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan ekonominya. Lalu bagaimana nih cara kalian meningkatkan persatuan dan kesatuan antar teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi? Nah, yang bisa kalian lakukan adalah dengan menjaga kerukunan dengan teman, membantu teman yang kesusahan, dan mengajak teman untuk bermain tanpa memandang status ekonominya. Lalu adik-adik, bagaimana nih penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan zaman dahulu? Nah, alat transportasi saat ini telah berganti dari transportasi bertenaga manual menjadi tenaga bahan bakar minyak dan listrik. Nah, perubahan ini juga membuat alat transportasi itu semakin maju lebih cepat dan dapat menampung penumpang lebih banyak. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.